Halo teman-teman ATL Indonesia, di mana saja berada, kita berjumpa kembali. Di kesempatan ini kita membahas soal-soal latihan UAS, UKOM, tryout, SKB bagi ATLM di channel ATL Indonesia. Nah, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya, dan segala keinginan teman-teman dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Oke ya, kita masuk ke bagian 3 untuk kedalaman D3 D4. Soalnya sebanyak 10 soal, pengetahuan media, regensia, dan bahan klinik. Oke ya, langsung saja kita bahas soalnya. Nomor 1, keuntungan regensia buatan sendiri adalah titik-titik kecuali. Yang ada dapat dibuat segar sehingga penundaan dan kerusakan baik dalam transportasi dan penyimpanan dapat dihindari. Kemudian yang B, penggunaan zat pengawet dapat diberikan. Kemudian yang C, bila timbul masalah mengenai reagen dan standar, dapat diketahui penyebabnya sebab proses pembuatan diketahui. Kemudian yang D, bila regensia terkontaminasi atau rusak, dapat segera diganti dengan yang baru dengan membuat sendiri tanpa harus menunggu pengiriman regensia. Atau yang E, memberikan penghematan kepada laboratorium. Jadi di sini keuntungannya yang bukan adalah penggunaan zat pengawet dapat diberikan. Jadi di sini malah justru menghindari penggunaan pengawet atau zat pengawet. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Yang bukan syarat etiket yang baik pada botol regensia adalah titik-titik. Yang A, tidak mudah rusak. Yang B, merekat kuat. Yang C, mudah dilepas dan dibersihkan. Kemudian yang D, mudah dibaca. Atau yang E, sulit dilepas sehingga tahan lama. Jadi di sini yang bukan syarat etiket adalah sulit dilepas sehingga tahan lama. Jadi etiket di laboratorium, terutama laboratorium kimia ya, etiket ini sebenarnya merekat kuat tapi mudah dilepas dan dibersihkan, sehingga kita bisa menggunakan kembali botol tadi dengan etiket yang baru apabila regensia tadi telah habis atau kita akan menggantinya dengan regensia yang lain. Jadi di sini kurang tepat ya, atau di tepat sulit dilepas sehingga tahan lama. Ini tahan lama atau sulit dilepas ini biasanya lebih bagus pada regensia-regensia yang pabrikan bawaan. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang bukan dari komposisi regen Benedict. A, Na2CO3 COS4, yang B, Na2CO3 natrium sitrat, kemudian yang C, natrium sitrat dan COS4, yang D, natrium karbonat dan asam asetat glasial dan natrium karbonat natrium sitrat. Jadi di sini yang bukan dari regensia Benedict adalah Na2CO3 dan asam asetat glasial. Jadi asam asetat glasial ini tidak masuk bagian dari regen Benedict ya. Jadi regen Benedict terdiri dari natrium karbonat, kuprisulfat dengan natrium sitrat ya, ditambah dengan pelarutnya Aquades. Lanjut kita pindah ke soal nomor 4. Larutan truk digunakan untuk titik-titik, sedangkan larutan hayam untuk titik-titik. Yang A, hitung leukosit dan trombosit. Yang B, hitung eritrosit dan trombosit. Kemudian yang C, hitung leukosit dan eritrosit. Kemudian yang D, hitung eosinofil dan leukosit. Atau E, hitung retikulosit dan trombosit. Jadi untuk nomor 4 ini yang cocok adalah hitung leukosit dan trombosit. Jadi truk untuk leukosit, eritrosit, hayem. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 5, masih di channel ATLM Indonesia. Larutan amonium oksalat 1% dan risk-Ecker digunakan untuk titik-titik. Yang A, hitung leukosit dan trombosit. Yang B, hitung eritrosit dan leukosit. Kemudian yang C, hitung trombosit dan trombosit. Kemudian yang D, hitung eosinofil dan leukosit. Atau yang E, hitung retikulosit dan retikulosit. Jadi di sini gunanya adalah untuk hitung trombosit dan trombosit, karena keduanya adalah untuk menghitung trombosit. Namun ya di sini risk-Ecker ternyata juga memiliki manfaat untuk menghitung trombosit juga dan menghitung eritrosit. Namun risk-Ecker tetap secara fungsi secara khusus dan sebenarnya fungsi dia adalah untuk hitung trombosit.
Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 6. Teknik pewarnaan bakteri yang digunakan untuk identifikasi adanya spora pada bakteri adalah titik-titik. Yang A. Ziehl-Neelsen dan Kinyon-Gabet, yang B. Gram dan Hecker, kemudian yang C. Tantième-Hock dan Kinyon-Gabet, yang D. Klein dan Wisconsin, atau yang E. Burigen dan Albert Christensen. Jadi di sini ya teman-teman, untuk pewarnaan spora itu kita menggunakan teknik Klein dan Wisconsin. Jadi yang paling banyak dipakai adalah metode Klein. Dan metode Klein ini mirip dengan metode Ziehl-Neelsen. Jadi perbedaannya hanya di pelunturnya menggunakan asam sulfat. Sementara di Ziehl-Neelsen menggunakan HCl alkohol. Jadi mirip-mirip dengan Ziehl-Neelsen. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Komposisi para dimetil aminobenzaldehid, alkohol 96% dan amil alkoholat dan HCl pekat adalah untuk regensia titik-titik. Yang A. Voges-Proskauer, yang B. Indol atau Kovacs, kemudian yang C. String test, yang D. Metiret, atau yang E. Ehrlich. Jadi di sini regensia yang berisi komposisi ini adalah Voges-Proskauer. Jadi Voges-Proskauer digunakan untuk uji perbenihan bakteri ya. Jadi mirip-mirip saja dengan Ehrlich. Jadi sama-sama mirip reagennya ya. Tapi beda dalam hal komposisi dan penggunaannya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 8. Masih di channel ATLM Indonesia. Untuk mengetahui apakah bakteri menghasilkan asetil metilkarbinol, produk netral akibat perbenihan, merupakan tujuan pemeriksaan menggunakan regensia bakteri titik-titik. Yang A. Venoret, yang B. Voges-Proskauer, yang C. Indol Kovacs, yang D. String test, atau yang E. Metiret. Jadi jawabannya di sini ya, yang tepat adalah Voges-Proskauer atau VV. Voges-Proskauer ini untuk mengetahui apakah si bakteri tadi dengan memetabolisme media yang di dalamnya ini menghasilkan produk asetil metilkarbinol, yang mana ini adalah produk akhir yang netral, bukan menghasilkan asam berlebihan. Jadi kalau menghasilkan asam berlebihan nanti mengujinya dengan menggunakan metiret ya. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Jaminan mutu media bakteriologi dapat diperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali yang A. Pemilihan media agar stok efisien, kemudian pemesanan dan penyimpanan media secukupnya dan harus tertutup rapat. Kemudian yang C. Pembuatan media mengikuti petunjuk pabrik. Kemudian yang D. Penyimpanan media jadi ya harus menghindari cahaya dan panas. Jadi ini media jadi menghindari cahaya dan panas. Kemudian yang E. Pengawasan media jadi dengan melihat kepadatan media dan sterilitas. Jadi di sini untuk nomor 9 yang kurang tepat itu adalah yang E. Mengapa alasannya yang E? Karena di sini media yang telah kita olah atau media jadi itu kita melihat pengawasannya, melihat dari pH media dan sterilitasnya. Kalau pH-nya berubah, maka mungkin bakterinya tidak tumbuh. Dan juga media yang tidak steril lagi, maka bakteri akan terkontaminasi. Oke, lanjut kita pindah ke soal terakhir, soal nomor 10. Media yang digunakan untuk melihat adanya pergerakan bakteri yang memiliki flagela, mengetahui adanya pembentukan indol dan pembentukan gas H2S adalah titik-titik. Yang A. SS agar, yang B. Simon sitrat, yang C. SIM, kemudian yang D. TSIA, kemudian yang E. TSA. Jadi untuk nomor 10 ini jawabannya yang paling tepat itu adalah SIM. Karena SIM ini adalah sulfat atau sulfit, indol, I-nya, M itu adalah motility. Jadi untuk mengetahui produk sulfida yang berupa H2S ya, sulfit bereaksi dengan Fe membentuk FeS yang berwarna hitam. Kemudian indol itu adalah untuk mengetahui dia membentuk indol dari asam amino triptopan. Motility adalah bakteri yang bergerak dengan flagela, sehingga di sini bisa kita melihat
ketiga-tiganya dalam medium ini. Medium ini adalah medium semi solid. Tapi pastinya ya teman-teman, juga selain SIM, ketiganya ini kita bisa melihat di media TSIA. TSIA kita bisa gunakan untuk melihat sulfat atau sulfit indol motility. Kenapa? Karena di TSIA ini ada juga ketiga-tiganya ini. Jadi dengan adanya kita melihat nanti pergerakannya dari atas ke bawah, ya kan, kita tusuk tadi kan TSIA-nya ya, kita tusuk, maka nanti akan melihat ke atas. Kemudian yang kedua, untuk melihat adanya gas H2S, kita bisa melihat nanti di perbenihan adanya warna hitam, ya kan? Dan juga untuk melihat lagi indolnya, cukup media TSIA ditetesi dengan regen Kovac ya. Jadi bisa dengan mudah kita melihat indolnya. Oke ya, itu saja teman-teman, sebanyak 10 soal yang kita bahas. Jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah apa yang kita bahas kali ini. Selamat belajar ya. Semoga teman-teman yang sedang menghadapi ujian mendapatkan nilai yang memuaskan dan lulus dengan nilai tertinggi. Salam kompetensi, sampai jumpa. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.